Amin. Baik. Senang berjumpa lagi. Dan saya tahu hari ini ada rahasia yang disingkapkan bagi kita, sehingga kita tetap bisa maju di tengah situasi yang ada di sekeliling kita sekarang. Kita maju dan menang. Amin. Baik, saya ingin melanjutkan apa yang saya bagikan minggu yang lalu. Minggu lalu kita ada event di sini. Dan di event itu ada 3 sesi. Di sesi yang kedua saya membagikan khotbah di situ dengan judul Rahasia Babel. Dan itu kita dengarkan di live YouTube hari Rabu kemarin. Dan saya ingin melanjutkan kembali. Dan saya beri judulnya hari ini, yaitu Rahasia Babel bagian kedua, dengan subjudulnya, apa yang ku takutkan, itu yang menimpaku. Jadi kita akan memahami tentang rahasia kehidupan. Rumit sekali kalau kita tidak memahami kebenaran. Banyak kita jatuh sebab tidak tahu, jatuh karena tertipu, tapi kebenaran akan membebaskan kita. Oleh sebab itu, sebelum Rahasia Babel ini saya bagikan, saya mengingatkan untuk kalian mendapatkan MP3-nya minggu lalu supaya bisa mengikutinya dengan komplit. Jadi Rahasia Babel yang kedua dengan subjudulnya, apa yang kutakutkan, itu yang menimpaku. Saya mulai dari kata memikirkan, saudara. Memikirkan atau memikir-mikirkan adalah sebuah tindakan membangun sesuatu. Itulah sebabnya kata memikirkan atau tindakan kita yang memikir-mikirkan itu bukanlah sesederhana yang kita bayangkan. Karena manusia itu, saudara, ditentukan pikirannya. Dan apa yang kita bangun di pikiran kita, begitulah kita adanya. Dan apa yang kita bangun itu melalui proses memikir-mikirkan. Dan kalau sumber yang kita pikirkan itu datang dari dunia, maka itu akan terhubung kepada penguasa kerajaan angkasa. Yang kita sebut kemarin bagaimana Babel itu terbentuk. Dan kalau kita memikir-mikirkan hal-hal yang dari roh, hal-hal yang dari roh, jangan berpikir itu gaib. Kita sederhanakan adalah kebenaran. Jadi bukan hal yang tidak ada substansinya. Kalau kita menyebut hal-hal yang dari roh. Hal-hal yang dari roh itu adalah kebenaran. Jadi ada 2 sumber besar sebenarnya yang kita pikir-pikirkan itu. Satu datang dari dunia ini. Satu lagi datang dari roh yang adalah kebenaran. Dapatkan MP3-nya di minggu-minggu sebelumnya. Itu jelas saya sampaikan. Saya lanjutkan. Membangun sesuatu itu seperti membangun jalan. Saudara, kalau kita lihat orang membangun jalan itu tidak bisa 1 hari selesai. Itu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Bahkan kalau jembatan itu memerlukan bangunan yang kokoh sekali dan besar, dia bisa bertahun.
Begitulah jalan di pikiran kita terbentuk oleh hal yang kita lakukan berhari-hari. Yang kita sebut jalan pikiran. Dan jalan pikiran inilah yang kita lalui setiap hari. Yang adalah karaktermu, kebiasaanmu, gaya hidupmu. Itu ekspresi dari jalan pikiranmu. Makanya banyak orang hidupnya duniawi. Itu ekspresi dari pikiran duniawi. Banyak juga orang yang hidupnya saleh, benar, dan bermoral. Itu karena jalan pikirannya itu dibentuk oleh kebenaran. Banyak orang benar hidup tanpa kompromi. Paham maksud saya? Mengapa bisa begitu? Karena jalan pikirannya dia bangun dari sumber kebenaran. Jalan pikiran inilah yang kita lalui setiap hari. Makanya orang bisa mengenali kita si A, si B, si C. Kadang kita berkomitmen, berdoa, berpuasa untuk berubah. Karena memang kita orang benar pengen berubah. Sampai jalan pikiran yang lama dibaharui. Hidup kita akan tetap sama. Kita akan kembali lagi ke jalan pikiran yang lama. Dan jalan pikiran ini kalau dia datang dari dunia disebut jalan dunia ini. Itu Efesus 2 ayat 2. Engkau mengikuti jalan dunia ini dan mentaati penguasa kerajaan angkasa. Mentaati itu sama dengan worship, menyembah. Makanya orang-orang durhaka itu penyembah berhala. Karena dia mentaati penguasa kerajaan angkasa yang kita sebut iblis minggu lalu. Kalau kita sebut hierarkinya minggu lalu itu iblis, pemerintah, penguasa, penghulu, roh-roh jahat, pikiran manusia. Ingat, pikiran manusia, paham maksud saya? Yang menghasilkan perbuatan daging. Yang kita garis bawahi, orang-orang durhaka. Mereka dikontrol oleh penguasa kerajaan angkasa. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu tidak satu hari. Itu dibentuk oleh kita yang memikir-mikirkan. Wahyu 18 jelas berkata, saudara, sudah runtuh Babel. Mari kita buka Wahyu 18. Wahyu 18 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis. Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya. Supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Kalau kita terkoneksi dengan Babel, saat Babel runtuh, kita runtuh. Saat Babel menerima penghakiman, kita dihakimi. Pada saat Babel menerima malapetaka, kita menerimanya. Makanya Tuhan berfirman, pergilah dari sana, hai umatku. Apakah kata pergi itu artinya kita naik ke gunung?
memisahkan diri dari orang-orang ini? Tidak. Apakah kita menjadi orang-orang yang sendirian dan tidak mau berteman dengan orang lain? Tidak. Lihat saya, dengarkan baik-baik, inilah kebenaran. Yang menjadi pemisah antara kita dan Babel itu ada di pikiranmu. Pemisahnya itu di pikiranmu. Kalau kita memikirkan kebenaran, kita terhubung dengan Roh Allah dimanapun engkau berada. Sekalipun di tengah kota dan bangsa ini yang dipenuhi dengan orang-orang durhaka. Di pikiranmu, hai umat Tuhan. Itu sebabnya penting untuk kita mengendalikan, mengontrol, menguasai pikiranmu. Karena dengan engkau menguasai pikiranmu, engkau bebas untuk menyerahkannya ke siapa. Kita tidak menyembunyikan diri, naik ke gunung, menjadi biara. Memisahkan diri dari banyak orang, bagaimana jadinya kita menjangkau mereka? Tidak. Kunci terhubungnya engkau dengan mereka atau dengan Tuhan di pikiranmu. Menyetop pengaruhnya, stop memikirkannya. Karena tidak akan ada yang bisa menyentuhmu di dalammu kalau pikiranmu engkau tutup di situ. Selama pikiranmu engkau tutup memikirkannya, tidak ada oknum apapun di bawah kolong langit ini yang bisa melukaimu. Sesuatu yang melukaimu karena kau izinkan masuk. Kita tidak bisa berkata dia melukaiku. Kalau kau tutup pintunya, tidak ada satu oknum pun yang bisa melukaimu. Penghubungnya itu di pikiranmu. Makanya saya berkata minggu yang lalu, supaya engkau keluar dari Babel, dengar hai umatnya, buat jalan yang baru. Karena yang lama itu harus berlalu. Bagaimana kita bisa membuat jalan yang baru? Itu yang saya katakan minggu lalu. Nanti akan saya ulangi lagi. Kalau kita tidak membuat jalan yang baru, maka kita akan tetap menempuh jalan yang lama, yang adalah hidupmu yang lama. Makanya jangan heran, hai umatnya, mengapa ada orang lahir baru tapi hidupnya tidak baru. Menjadi kebingungan bagi orang-orang benar di gereja sekarang. Mengapa dia rajin gereja, memuji menyembah, bahkan berdoa bahasa roh, berdoa dan berpuasa, tapi karakternya seperti orang dunia. Karena jalan pikirannya tetap yang lama. Sampai kita membuat jalan yang baru, tidak ada hidup yang baru. Penting untuk kita mulai menerima wahyu ini, supaya kita mulai bertindak dari sekarang. Aku yang harus mengendalikan pikiranku, karena pikiranku adalah kuncinya. Pergilah hai umatku dari sana. Artinya buat jalan yang baru. Karena jalan yang lama itu akan membawamu kepada penguasa kerajaan angkasa yang masa depannya sudah ditakdirkan dia akan runtuh. Dia akan dihukum. Dia akan kena apapun musibah dan malapetaka dari luar sana. Tapi kalau orang menyetop aliran, frekuensi, koneksi dari dunia ini di pikirannya, tidak akan ada satupun yang bisa melukaimu. Tapi kalau frekuensi kita arahkan kepada roh kebenaran, engkau akan menerima aliran sungai kehidupan yang membawa kesembuhan, kekuatan, kehidupan.
Sungai Tuhanku membuatku menari, sungai Tuhanku membuat nyanyi, sungai Tuhanku beriku sukacita, ku puji kau si setiamu. Kenapa ada orang bernyanyi sedemikian gembiranya? Dia menerima sungai itu. Dan sungai Babel berhenti. Betapa sederhananya untuk hidup benar. Apa yang kau pikirkan adalah kunci. Lihat saya dan beri perhatian yang sungguh-sungguh. Dengarin. Saya akan memberikan kalian contoh betapa jahatnya kalau pikiran yang kita bangun itu datang dari dunia. Saya bagikan contoh. Betapa jahatnya. Makanya kita nggak heran satu saat kita tersandung. Dengarin saya baik-baik. Saya akan berikan kalian contoh bahwa itu tidak boleh kalian anggap biasa. Nggak usah jauh-jauh. Ini hal yang pernah kita bahas. Contohnya. Janda di Sarfat. Mari kita lihat. Janda di Sarfat. Kita akan melihat contohnya betapa jahatnya pikiran yang kita bangun. Efeknya. 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17. Ayat yang ke-7. Sudah sampai? Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. 12. Lingkari ya, lingkari. Karena kita akan memeriksa pikiran perempuan ini. Yang kadang juga ada di pikiran kita. Ya, ya? 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Belum terjadi, tapi sudah dia lihat itu terjadi melalui jalan pikirannya. Inilah jalan pikirannya. Roti belum dia buat, sudah dia vonis. Belum lagi dia makan, sudah dia vonis. Belum ada hal apapun yang terjadi, dia vonis. Dan hati-hati kalau pikirannya itu dia perkatakan. Hati-hati apa yang kau katakan kalau itu datang dari hatimu. Inilah contoh jalan pikiran. Saudara tahu kalau kita membangun jalan, pasti menuju ke satu tempat. 2, pasti ada bahan-bahannya. Jadi perempuan ini pun berpikir seperti ini, pasti ada bahan-bahannya. Nanti saya akan bagikan padamu bahan-bahannya ini dari mana datangnya. Karena ada story-nya, saudara. Dan kenapa ini saya sebut jalan pikiran? Karena dia sudah vonis akhirnya. Karena jalan itu menuju ke satu tempat. Ada akhirnya. Dan dia perkatakan, ini udah iman. Makanya terjadilah seperti yang dia yakin. Mari lanjut. Lompat ayat yang ke-17. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras. Sampai tidak ada nafasnya lagi. Karena mereka sudah makan roti tadi. Jalan pikirannya yang dia perkatakan, kalau kami memakannya, mati.
Paham maksud saya? Makanya di ayat yang ke-18 dia berkata kepada Elia. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Seperti yang dia pikirkan. Apa yang kutakutkan, yang kucemaskan, itu yang menimpaku. Saudara harus mengerti nubuatan roh kegelapan yang dia penuhi karena keyakinanmu. Ini kita harus berhati-hati. Papa, itu kan perempuan Sarfat, janda di Sarfat. Kami kan orang benar. Mari kita lihat Elia. Dia pun punya pikiran itu. 1 Raja-Raja 19. Kita tidak luput hanya karena engkau lahir baru. Kalau kita tidak berhati-hati kepada siapa kita serahkan frekuensi pikiranmu, engkau bisa membangunnya dengan salah. Mari kita lihat Elia yang hebat, nabi Tuhan. Ayat 1. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Sebelumnya terjadi peperangan di Gunung Karmel. Semua nabi Baal dibunuh Elia dengan pedang. Hebat sekali Elia. Saya belum pernah melihat ada nabi di perjanjian lama yang membunuh nabi-nabi Baal 850 orang dengan pedangnya. Betapa beraninya dia. Dan dia berdoa dari langit dan memanggil api Tuhan turun. Dan mengejek Nabi Baal yang menoreh-noreh badannya. Dan Baalnya nggak datang. Hebat sekali. Tapi tahukah kalian, Elia itu lari ketakutan hanya mendengar pesan. Satu, jalan pikiranmu yang salah yang kau bawa-bawa itu bisa berbahaya. Karena Elia menjadi contoh. Ayat 2. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan. Mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia. Takut dengan seorang perempuan. Satu orang perempuan. Takut dengan suruhan. Bagaimana dengan 850 orang yang tegar tengkuk, yang berotot. Bayangkan bagaimana roh ini bisa mengendalikan orang-orang seperti Elia dengan rasa takut. Saya pun bisa memilikinya, kau pun bisa memilikinya. Apa yang kita bangun? Dengarkan Papa baik-baik. Di situ di ayat ketiga, maka takutlah ia. Bagaimana orang seperti ini bisa takut? Ini rahasia, saudara, rahasia yang harus kita pahami. Lanjut. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kenapa dia pengen bunuh diri? Ambil Tuhan nyawaku. Mana keberanian yang barusan? Mana doa 7 kali yang menarik hujan lebat turun? Bagaimana dia bisa seperti lalang yang dihembuskan angin, yang enggaknya besar anginnya, tapi dia leong begitu saja bahasa Medan. Saya berdoa, Tuhan, saya pun
bisa kena strategi iblis ini. Anak-anakku juga bisa kena. Dan tanpa kami sadari, kami bawa itu dalam destiny kami. Yang menunggu waktu digenapi. Kalau kita tidak bersihkan. Pertanyaannya muncul. Bagaimana pikiran seperti ini dapat terbentuk kepada janda di Sarfat dan terbentuk kepada Elia? Saya akan berikan padamu jalannya bagaimana. Kita buka Roma 12. Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Beginilah dia terbentuk dalam diri janda di Sarfat, dalam diri Elia, bisa juga dalam diriku, sekalipun saya bapak rohanimu, termasuk juga dalam dirimu. Kalau kita tidak memahami bagaimana story-nya ini terbentuk. Bisa mengikuti saya? Ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kalian garis bawahi kata menjadi serupa dengan dunia ini, saya baca bahasa Inggrisnya ya, supaya kita bisa mengerti apa maksud menjadi serupa itu. Roma 12 ayat 2 New King James Version, ayat yang keduanya. And do not be conformed to this world. To be, di situ disebut, do not be conformed, dibentuk, dicetak, disesuaikan menurut dunia ini. Jadi kalau kita baca ayatnya itu artinya begini, dunia ini mencetakmu, membentukmu. Paham maksud saya? Dunia ini mencetakmu, membentukmu, menyesuaikan cara berpikirmu menurutnya. Jadi kalau kita pahami ini sederhana. Dunia ini sumbernya kalau kita pikirkan, tanpa kita sadari kita sedang mencetaknya, membentuknya. Seperti yang dia mau, seperti sumbernya. Saudara tahu kalau membuat agar-agar? Bisa mengerti maksud saya? Agar-agar itu dibuat dari bahan-bahan tertentu. Cair bukan? Tapi kita bisa mencetaknya dengan berbagai macam. Kita tuang ke cetakan yang bulat, yang persegi, yang segitiga, yang sampai segi 8, yang berbunga, kita cetak dia. Itu artinya be conformed, dicetak di situ. Jadi waktu kita memikirkan hal-hal yang dari dunia ini, kita sedang membuat seperti kita membuat agar-agar di pikiranmu. Tercetak dia. Itu maksud Roma 12 ayat 2. Jadi janda di Sarfat ini memiliki pikiran seperti itu karena keadaannya mencetak pemikirannya saat itu, termasuk Elia. Nah, mari kita periksa dulu pikiran janda di Sarfat. Kenapa dia berpikir seperti itu? Jelaslah, karena saat itu musim kering, kelaparan, dan banyak orang dia lihat mati karena kelaparan. Keadaan itu dipikir-pikirkannya, itu mencetak jalannya. Makanya dia berkata, kami pun akan mati seperti tetanggaku yang di seberang sana. Karena setelah mereka makan roti itu, besok mereka mati. Itu dipikir-pikirkan perempuan ini, tercetak dia. Dan itu menjadi jalan pikirannya. Mari kita lihat dulu.
Supaya kita bisa sesuaikan dengan zaman kita ini. Apa yang mencetak pikiran kita yang terjadi sekarang di sekitar kita ini, saudara. Paham maksud saya? Mari kita lihat janda Sarfat ini, saudara. Bagaimana pikiran itu bisa terbentuk saat dia 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17. Mari kita lihat kembali. Ayat yang ke-7. Hati-hati saat dimana kita hidup sekarang. Domain kita, kota kita, bangsa kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dari dunia ini. Itu dapat mencetak, membentuk pikiranmu. Menurut zaman dimana kita hidup. Bisa paham maksud saya? Nah, lihat ayat yang ke-7. 1 Raja-Raja 7 ayat yang ke-7. Sudah? Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kenapa Tuhan menyuruh Elia ke Sidon, saudara? Tahu kenapa? Karena di Sidon itu tempat pusat penyembahan Baal. Yang rajanya di situ saat itu adalah Ed Baal. Yang adalah mertuanya Ahab. Makanya Baal itu dibawanya ke Israel. Sehingga Ahab dan Isabel yang adalah anak dari Ed Baal menjadi penyembah Baal. Oleh sebab itulah ketika Allah menghukum Baal, sudah runtuh Babel, terjadilah kekeringan, Israel pun kena. Karena kalau runtuh Babel, yang menyembahnya juga ikut kena. Kenapa Israel mengalami kekeringan seperti Sidon? Karena Allah menghukum Baal. Makanya saya sebut pada kalian, sudah runtuh Babel, itu bukan sekali peristiwa. Karena Babel itu terbentuk oleh naga yang memberi inspirasi kepada manusia. Makanya saat itu Raja Sidon adalah penyembah Baal, namanya Ed Baal. Ed Baal itu artinya ini benar-benar Baal. Itu arti Ed Baal. Mari coba mundur, 1 Raja-Raja 16. 1 Raja-Raja 16 ayat 29. Supaya kita bisa mengerti bagaimana pikiran janda ini terbentuk. Karena keadaannya saat itu. Paham maksud saya? 1 Raja-Raja 16 ayat 29. Sudah sampai. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Ayat 29 maksud saya. Bisa mengikuti Papa? Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Kenapa? 31. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Jerobeam bin Nebat. Maka ia mengambil pula Isabel, anak Ed Baal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga ia, Ahab maksudnya ini, pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Makanya Israel jadi penyembah Baal juga. Ketika Allah melihat umatnya menyembah Baal, Allah menghukum Baal, bukan menghukum umatnya. Dia menghukum Baal dan akhirnya kena juga yang menyembahnya. Makanya Alkitab jelas berkata pergi dari sana. Baal artinya ini benar-benar Baal. Jadi Baal menginspirasi Raja Sidon. Sama seperti naga itu menginspirasi binatang itu. Yang adalah raja-raja. Kalau rajanya menyembah Baal, seluruh rakyatnya menyembah Baal. Itulah suku, kaum, dan bahasa. Bisa mengerti maksud saya?
Jadi waktu itu terjadi seperti ini. Ketika Baal dihukum Tuhan, terjadilah kekeringan. Karena malapetaka akan menimpanya. Kalian tahu Baal itu sebenarnya dewa apa? Ini dewa di Kanaan yang disembah karena dia disebut dewa kesuburan. Dewa pemberi hujan. Dewa kemakmuran. Makanya waktu Tuhan menghukumnya tidak ada kesuburan, tidak ada hujan, yang ada kekeringan. Makanya bagi siapa yang terhubung dengan Baal akan mati kelaparan. Itulah pikiran janda Sarfat. Tapi siapa yang terhubung kepada Elia tidak ada kelaparan. Itu sebabnya tepung itu tidak habis-habis. Mereka yang terhubung dengan Baal akan runtuh. Tapi yang terhubung dengan Tuhan tidak akan mengalami apapun. Menentukannya pikiranmu. Elia tidak mengalami kelaparan. Memang terjadi kekeringan, tapi dia tidak kelaparan. Dan janda Sarfat ini bertemu Elia jadi tidak mengalami juga. Karena kita tidak menyembah Baal. Makanya saya berkata padamu, kalau kau menyembah Allahmu, apa yang terjadi di dunia ini tidak akan terjadi padamu. Tapi kalau kita terhubung dengan dunia ini, saat tangan Tuhan turun, engkau kena. Makanya saya berkata padamu di masa COVID kemarin, kalau kau terhubung dengan baik di rumah ini, terhubung dengan Papa, engkau dan anak-anakmu akan selamat dari COVID. Sekalipun kita tiap minggu ibadah di sini, terjadi COVID di sekitar kita, tapi orang-orangnya yang benar, yang menyembah Allah yang hidup, akan dilindungi. Banyak orang mati kelaparan, tapi janda di Sarfat tidak. Anaknya mati tapi dibangkitkan, karena dia berbalik terhubung pada Elia yang adalah nabi Tuhan. Bisa paham? Itu sebabnya kau harus tahu siapa yang kau ikuti. Engkau harus tahu siapa pemimpinmu. Kalau kita mengikuti pemimpin yang salah, engkau akan pergi ke tempat itu. Cepat atau lambat. Hal pertama yang harus kita tentukan dalam hidup kita ini, siapa yang kau ikuti. Apakah Ahab penyembah Baal atau Elia nabi Tuhan? Harus kau tentukan. Paham maksud saya? Tapi pada akhirnya janda Sarfat ini berkata di ayat 24-nya, sekarang aku tahu engkau abdi Allah. Itu yang membuat janda di Sarfat dan anaknya terbebas dari malapetaka Babel. Itu sedekat hidupmu di pikiranmu. Jadi tidak ada hal apapun di sekitarmu di dunia ini yang bisa melukaimu kalau engkau tidak membuat jalannya di sini. Bisa amin 2 kali. Inilah rahasia Babel. Lalu pertanyaan berikut, bagaimana dengan Elia, Papa? Terbentuk di pikirannya, dia nabi yang radikal sekali. Itu terjadi di masa hidupnya sebelum dia dipanggil. Dari mana saya tahu? Mari kita lihat. 1 Raja-Raja 19. Ternyata dia menyimpan di pikirannya adalah peristiwa ini. Dengarkan. 1 Raja-Raja 19. Dia di situ kita baca mau bunuh diri. Bukankah begitu? Karena dia takut. Mengapa? Apa yang tersimpan di pikirannya adalah ini. 1 Raja-Raja 19 ayat 9. Di pasal yang sama kita tahu apa yang di pikiran Elia itu. 9, sudah? Lihat. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku berkata segiat-giatnya bagi Tuhan. Kalau udah Tuhan bertanya, itu terang, saudara. Tidak ada yang tersembunyi. Jadi Allah sedang
menjangkau akar dari ketakutan Elia. Karena dia bersembunyi. Dia pergi ke Gunung Horeb. Firman adalah terang, membersihkan, menjangkau akar dari masalah itu. Mengapa kamu di sini, Elia? Ya karena takut. Mari lihat terang Tuhan meneropongnya. Lihat di situ, saudara. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Ayat 10. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Ya, betul. Meruntuhkan mesbah-mesbahmu. Iya, betul. Mereka menyembah berhala. Dan membunuh nabi-nabimu. Iya, betul. Mereka membunuh nabi-nabi. Paham maksud saya? Kata membunuh nabi-nabi itu menjadi jalan pikirannya. Dia salah seorang nabi itu. Paham maksud saya? Lanjut. Lihat, dengarin saya. Meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Dengarin saya jalan pikirannya, dengarin saya. Dan jangan loose di sini, dengarin. Dia mengambil jalan pikiran seperti ini. Israel, Ahab, dan Isabel pembunuh nabi-nabi Tuhan. Tinggal aku seorang. Berarti dialah yang terakhir. Dia menyebut tinggal aku seorang. Mari kita lihat Tuhan meneropongnya bahwa itu pikiran yang salah. Siapa bilang dia tinggal seorang? Dia seolah-olah sedang berkata seperti ini. Dalam hal ini, bukan dalam hal itu. Apa itu tadi? Menari api dari langit. Membunuh Baal. Aku percaya Allah di situ. Tapi di dalam hal ini aku tidak melihat Allah menolong. Karena aku melihat nabi-nabi itu dibunuh dan Allah tidak menolong. Nah, dari semua nabi-nabi yang dibunuh itu, dengarin saya. Elia itu punya sekolah nabi. Dan beberapa murid-muridnya itu yang dibunuh. Paham maksud saya? Dan Tuhan tidak menolong. Dan dia berpikir Tuhan pun tidak menolong. Ketika aku diancam. Itu menjadi jalan pikiran. Makanya dia sangat lemah di situ. Engkau lemah anak-anakku karena jalan pikiranmu. Atau engkau kuat karena jalan pikiranmu. Elia bisa lemah di area itu. Mungkin di area ini kita kuat. Di area ini kita kuat. Di area ini kita lemah. Mungkin di area doa kita kuat. Area puasa kita kuat. Area baca firman kita kuat. Area berkhotbah kita kuat. Area dengan iman teguh tidak bergoncang kita kuat. Area uang kita lemah. Keyakinan kita kepada Yesus tak tergoncangkan. Tapi dalam bekerja kita lemah. Makanya kita kurang terus. Itu ditentukan jalan pikiranmu. Dengarin saya baik-baik. Kalau jalan pikiranmu menjadi baru, everything new. Makanya kalau jalan pikiranmu berubah menjadi baru, pertama sekali mungkin yang berubah adalah setelan bajumu. Setelan rambutmu. Setelan ya bahasa Medan ya, oke. Sepatumu. Karena itu otomatis berubah kalau di sini berubah. Lalu apalagi yang berubah? Teman-temanmu. Gaya hidupmu. Dan kalau itu sudah mulai berubah, dia akan lebih luas lagi berubahnya. Uangmu. Makanya kita nggak bisa bilang Tuhan berkati aku Tuhan. Tuhan berkata, kau harus tahu jalannya. Di mana jalannya Tuhan? Di sini. Semua jalan ada di sini. Bisa paham maksud saya? Semua jalan ada di sini. Alright, mari kita lihat. Jadi Elia di situ lemah, saudara, karena dia melihat dengan matanya, dia pikir-pikirkan, terbentuklah di pikirannya, tinggal aku seorang.
Nah, di ayat yang berikut, mari kita periksa bagaimana Tuhan mengkoreksinya. 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Ada 7.000 lagi orang benar seperti Elia. Siapa bilang dia tinggal sendirian? Itulah ketakutan yang muncul dari info yang salah. Info yang salah itu tidak kebenaran. Jalan pikiran itu membelenggu. Makanya tahu kalian, anak-anakku dengarkan. Penting sekali untuk kau mengetahui kebenaran. Makanya 2 hal yang harus kau tetap, udah saya ingatkan beberapa kali. Tetap dalam firmanku, tetap memikirkan kebenaran. Engkau akan hebat. Di tengah dunia yang kacau sekarang ini. Kenapa saya sebut kacau? Kacaulah. Tapi umat yang mengenal Tuhan sama seperti Yesus di perahu, dia tidur di saat ada badai. Engkau akan tidur di tengah kekacauan ini. Tergantung di pikiranmu. Tidak ada badai yang mengenaimu kalau frekuensinya kau stop di sini. Haleluya. Bisa saya naikkan lagi? Jadi saudara harus bisa mengerti bagaimana janda di Sarfat ini terbentuk pikirannya. Keadaan masa itu. Bagaimana Elia bisa terbentuk di pikirannya? Karena masa itu. Bagaimana kita bisa terbentuk jalan pikiran di sini? Karena masa kita. Maka pernyataan saya dari depan ini, hati-hatilah. Engkau harus terus menerima kebenaran. Karena musuh akan menabur benih di jalan pikiranmu. Yang cepat atau lambat kau genapi sendiri. Berhati-hatilah. Maka firman Tuhan berkata, sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis itu berjalan keliling-keliling untuk menaruh benihnya di pikiranmu. Papaku mau menyetop dunia ini yang begitu luas ini. Sederhana, stop di pikiran. Makanya nasihat Paulus itu sederhana di Filipi pasal 4 itu. Pikirkan yang baik, pikirkan yang benar, pikirkan yang mulia, pikirkan yang suci, pikirkan semuanya itu. Bagaimana yang buruk datang? Karena pintu masuknya itu pikiranmu. Bisa paham maksud saya? Mari saya lanjutkan. Mengapa yang kita cemaskan, yang kita takutkan, itu yang menimpa kita. Kita lihat kronologinya itu dari perempuan Sarfat ini. Sampai kita simpulkan ayatnya mana. Bahwa itu memang ya kalau udah menjadi imanmu. Mari kita lihat. Janda Sarfat tanpa harus menambah ayat. Kita lihat. Karena subjudulnya tadi. Apa yang ku takutkan itu yang menimpaku. Mari kita lihat dulu ketakutan janda Sarfat ini. Ayat yang ke-12. 1 Raja-Raja 17:12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Ini jalan pikiran dari mana tadi saya sebut? Dari dunia itu. Dari dunia. Dari Baal. Paham maksud saya? Di masa dia. Mungkin kalian bertanya, dari mana engkau tahu Papa? Karena karena dia diperintah Tuhan. Kalau dia diperintah Tuhan pasti gak matilah. Aku memerintahkan seorang janda untuk memeliharamu. Berarti janda ini gak akan mati. Tapi pikirannya berbeda dari Tuhan. Ini dari dunia. Bisa amin 2 kali.
Jadi jangan bilang dari mana papa tahu ini datang dari dunia. Sederhana. Allah berkata, Elia pergi ke Sarfat. Aku sudah memerintahkan seorang janda untuk memberimu makan. Berarti janda itu akan survive. Bukan mati. Tapi jalan pikirannya dia mati. Berarti ini bukan dari Tuhan. Hati-hati saudara. Ini menjadi keyakinan. Mengapa? Karena diperkatakannya. Jadi jalan pikiran ini terhubung kepada siapa? Baal. Karena kalau tidak kepada penguasa kerajaan angkasa, ya ke Tuhan. Memikirkan hal-hal yang dari daging, memikirkan hal-hal yang dari roh. Bisa paham maksud saya? Makanya ini dia terhubung ke Baal. Paham maksud saya? Jalan pikirannya, bukan Tuhan. Dan ingat, dia perkatakan. Maka ini iman. Jalan pikiranmu, keyakinanmu, kalau sudah kau perkatakan, itu iman. Iman yang salah. Dan kalau itu iman, pasti jadi. Mari saya lihat. Mari saya bawa firmannya coba. 2 Korintus pasal 4. Ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Percaya tambah kata-kata adalah iman. Dan kalau udah iman itu pasti digenapi. Dari mana saya tahu? Yesus sendiri berkata di Matius pasal yang ke-8. Mari kita lihat. Matius pasal yang ke-8. Ayat 13. Matius 8 ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Jadi seperti yang kau percaya. Jadi seperti yang kau yakini. Jadi seperti imanmu. Makanya berhati-hatilah apa yang kau kata-katakan dirimu. Kalau itu datang dari imanmu, anak-anakku yang kekasih, saya mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Berhati-hatilah. Karena cepat atau lambat kau bisa menggenapinya. Berhati-hati apa yang kau ucapkan pada dirimu. Berhati-hati apa yang kau ucapkan pada istrimu, pada suamimu, pada anak-anakmu. Kalau itu datang dari keyakinanmu, itu bisa kita genapi. Lihat tangan saya nih hal ini. Untuk menumbuk si bolis ini saudara. Bam! Setiap kali, makanya kok kayak mananya ini sayang? Bagaimananya ini? Kalau semua yang kau ucapkan itu enggak kau periksa datang dari imanmu. Berhati-hati. Berhati-hati. Engkau harus tahu ini profesi atau nubuatan dari iblis atau dari nabi Tuhan. Jadilah seperti yang kau percaya. Mari kita ke Ayub. Ayub pasal 3. Ayub pasal 3. Ini rahasia Babel untuk menipu dan menghancurkan hidup bahkan umat Tuhan. Ayub pasal 3 ayat 23. Ayat 25 sorry. Karena yang kutakutkan, ini iman negatif. Iman yang benar itu berani. Iman yang negatif itu mendatangkan ketakutan. Jadi kalau udah apa yang kutakutkan, kalau dia sudah jadi keyakinanmu dan kau ucapkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, kukhawatirkan, itulah yang mendatangi aku. Jadi kita bisa mengundang kalau kau memikirkan, meyakini, dan mengata-ngatai. Kau mengundang roh apa yang kau undang? Contoh begini. Kalau papa berdoa, ya Allahku ya Tuhan, aku percaya engkau menyertaiku, engkau Bapa yang baik. Engkau sedang menarik roh Allah di sekitarmu. Tapi kalau kata-kata negatif, dari iman yang negatif, siapa yang kau tarik?
Karena di sini disebut itulah yang mendatangiku. Bertobat. Saya mengasihimu. Nonsense sharing-sharing dan konseling kalau kita belum keluar dari sini. Gak cukup konseling papamu sampai engkau memutuskannya demi nama Yesus. Karena perempuan Babel itu haus darah orang-orang benar. Kau harus memutuskannya, anak-anak. Kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam bagi dunia, bukan untuk dicetak dunia ini. Engkau harus mengubah Indonesia yang baru. Bukan kita yang dibentuk, dicetak, dikendalikan. Kasih senyum dulu. Itu perlu suara spesibolisnya pergi. Jangan pergi ya, karena kau bukan simbolis. Kalau saya mulai ambil punch seperti ini, saya iblisnya sudah bersiap-siap angkat kaki. Kau jangan. Terima firman ini. Karena kau umat Tuhan. Bukan simbolis. Saya mau khotbah yang radikal seperti ini. Karena saya bosan dengan tipu daya. Yang membuat orang-orang benar kebingungan. Mana standar lagi? Mana beda orang benar dan orang fasik? Nggak nampak. Padahal engkau garam dunia, engkau terang dunia. Ini harus kita hentikan. Kita harus menghentikannya dengan menyetop apa yang kau pikirkan. Makanya nanti pulang ambil semua MP3 papamu. Berdoa dalam roh di rumah. Katakan apa yang saya katakan. Masuk dalam frekuensi roh yang sama. Lalu pergi bekerja. Pergi ke domainmu. Pergi ke tetanggamu. Beritakan berita-berita pengharapan. Berita kebebasan. Berita kesembuhan. Katakan Yesus itu tetap sama. Baik dahulu, sekarang, dan selamanya. Jika dia penyembuh sekarang. Jika dia pembebas sekarang. Dia juru selamat sampai selama-lamanya. Tidak peduli zaman berubah, tetapi Yesus tetap sama. Jika dulu dia menyembuhkan, sekarang juga. Jika dulu dia membangkitkan orang mati, sekarang juga. Yesusku tetap sama. Sekalipun zaman berubah, sekalipun makin modern, Yesus itu tetap sama. Jika dia menyembuhkan yang lumpuh, dia menyembuhkan sekarang. Dia juru selamat forever. Nggak peduli zaman berganti-ganti, Yesus kita tetap sama. Itu sebab saya rindu kita terbebas dari tipu daya iblis ini. Karena engkau garam, mencegah pembusukan, mencegah serangan ular. Engkau garam dunia. Engkau terang dunia. Bukan dicetak dunia. Cukup sederhana tipuan Babel ini. Selamatkan pikiranmu. Berhenti memikirkan hal-hal yang dari dunia. Good, silahkan duduk. Saya mau kita tegas. Saya udah bosan khotbah-khotbah yang lembek di gereja. Supaya orang banyak datang. Tapi hidupnya nggak berubah. Mau kalian begitu? Supaya saya di sini jadi Naim Malpinas terus. Khotbah samamu dan kok ketawa-ketawa. Tapi pulang still remain. Kadang kebenaran itu kayak pisau bedah yang mengeluarkan tumor. Jangan bilang kalau ada tumor di bagian dalam perut kita. Kita bilang sama dokter itu, dokter kau kejam. Enggak dong. Karena dia belah perutmu, keluarkan tumornya, kau bilang dia kejam. Dia menyelamatkan nyawamu. Demikian juga kadang kebenaran dari depan ini seperti pisau yang membelah dan mengeluarkan tumor dari dirimu. Apa bedanya dokter dengan saya yang sama-sama mengeluarkan tumor? Setelah kau dibedah, kau kasih uang sama dokternya. Setelah saya bedah engkau nggak kasih uang sama saya. Karena ini proyek belas kasihan kali ini.
Makanya kalau udah begitu baik Pak Pendeta ini, jangan kutuki lagi. Dokter saja kau kasih bayarannya. Pak Pendetamu gak kau kasih, tapi kau kutuki, maka kualat. Udah berapa banyak tumor rohani saya keluarkan ini. Tapi saya gak bilang, beri uangmu. Ini kotak kolektor, ada pedang bernyala-nyala di sini. Jangan turun sebelum memberi. No way. Haleluya. Mari kita selamatkan sebanyak mungkin orang dari tipuan si naga ini. Bukan si naga orang Batak ya. Iblis saya bilang, iblis. Jangan dipelintir. Katakan kanan kiri, Yesusku tetap sama. Sekalipun zaman makin modern, teknologi makin canggih, Yesusku tetap sama. Dia juru selamat forever, penyembuh forever. Aku datang supaya engkau memiliki hidup dan hidup berkelimpahan. Itu Yesus. Itu sebabnya saudara kita harus tahu bagaimana rahasia Babel ini menipu kita. Kita ambil bahan-bahannya, kita pikir-pikirkan. Kau seperti buat agar-agar di pikiranmu. Banyak cetakannya. Itu pun cetakannya monster semua itu. Siapa yang mau makan agar-agarnya? Agar-agar cetakannya monster semua. Gigi panjang lah, rambut panjang. Haleluya. 10 menit terakhir. Bagaimana kita keluar dan lepas dari apa yang saya bagikan. Saya mau tegaskan apa yang sudah saya sampaikan dengan menyebutnya 2 poin. Bagaimana aku bisa lepas, terbebas, tidak mengikuti jalan dunia ini, dan seterusnya. Saya hanya menegaskan apa yang sudah saya sampaikan, yaitu 2 poin. Nomor 1, temukan perkataan di mulut hamba-hambanya. Temukan perkataan di mulut hamba-hambanya. Perempuan di Sarfat bertemu Elia. Siapa Eliamu? Tanya dirimu, tanya orang-orang lain yang percaya Tuhan. Ini penting. Siapa yang memimpin hidupmu untuk kau dengarkan itu menjadi sangat krusial. Janda di Sarfat selamat dari Baal karena bertemu Elia. Jadi temukan seseorang, hamba-hambanya, pelayannya. Temukan perkataan. Sudah ditulis, temukan perkataan di mulut hamba-hambanya. Ayat 24, 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia sama-sama, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Sejak ini dia terhubung dengan Elia. Tidak ada yang lain. Itu yang membuat dia dan keluarganya diselamatkan. Temukan perkataan di mulut hamba-hambanya atau para pelayannya. Nomor 2. Memikirkannya. Merenungkannya. Apa yang kau pikirkan? Apa yang kau renungkan? Perkataan tadi, karena itu bahan. Setiap yang kita pikirkan harus ada bahannya. Mencetak agar-agar pun harus ada bahannya. Membuat jalan harus ada bahannya. Haleluya.
Jadi perkataan hamba-hambanya ini harus engkau pikir-pikirkan. Engkau renungkan. Itu yang kita buat nanti jalan yang baru. Ini yang saya sebut jalan yang baru. Mari kita lihat Yesaya 43 ayat 19. Yesaya 43 ayat 19. Kalau kita memikir-mikirkan, merenungkan perkataan hamba-hambanya, kita membuat jalan yang baru. Ayat 19. Sudah? Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Katakan sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan. Katakan membuat jalan. Membuat jalan yang baru, maka ada hal-hal yang baru. Jadi jalan yang baru ini akan membawamu ke hal-hal yang baru. Bisa mengerti maksud saya? Jalan yang baru yang dibuat Tuhan ini disebut apa? Jalanku, kata Tuhan. Masih ingat jalanku? Di mana itu? Yesaya 55. Minggu lalu saya sudah sampaikan. Mari kita lihat Yesaya 55. Inilah jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu adalah jalan yang dibuatnya. Yaitu ayat 8. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jalanmu dan jalanku. Apa kata Tuhan tadi Yesaya 43? Aku membuat jalan. Ini jalanku bukan jalanmu. Paham maksud saya? Ayat 3. Seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Apa yang dimaksud Tuhan di ayat ke-10 ini? Ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Inilah yang menghasilkan jalan yang baru. Firman yang keluar dari mulut Allah. Disitulah jalanku, disitulah rancanganku. Dan saya sudah menyampaikan pada kalian minggu lalu, firman yang keluar dari mulut Allah itu ditaruhnya di dalam pelayannya, hamba-hambanya. Yang saya baca kemarin di Yesaya 51. Jadi kalau kita menemukan pelayannya, kita menemukan firman yang keluar dari mulut Allah ini. Bisa paham? Ayat 16. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu. Mu itu pelayannya. Jadi firmanku yang keluar dari mulutku, ku taruh di mulut hamba-hambaku. Haleluya. Jadi kalau kita menemukan para pelayannya, kita menemukan firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah yang kau pikir-pikirkan. Bisa amin dengan panjang? Bukankah ini berkat? Kau bisa hidup di tengah dunia, tapi tidak duniawi. Kau bisa hidup di tengah Babel, tapi orang benar. Kau tidak perlu harus memisahkan diri, naik ke gunung, menyembunyikan diri. Tidak perlu. Selama engkau memikirkan perkataan Tuhan di mulut hamba-hambanya, engkau akan terpisah di tengah dunia ini. Sekalipun kau pergi bekerja, sekalipun kau berteman, Yesus di tengah orang berdosa tapi tidak berdosa. Dia sahabat orang berdosa tapi tidak berdosa. Karena dia tidak memikir-mikirkan hal-hal yang dari dunia ini. Amin dengan panjang. Tentukan sendiri. Temukan. Makanya yang paling penting sekarang di tengah carut marutnya banyak kontaminasi dan pencemaran doktrin di luar sana. Saya tahu kau tahu. Dengan canggihnya teknologi sekarang. Maka yang paling krusial sekarang adalah menemukan seorang pelayan Tuhan. Yang memang menjadi representatif dari Yesus sendiri. Karena sampai sekarang Yesus tetap mengutus orang-orangnya. Kalau kau menemukan dia, kau akan menemukan firman di mulutnya.
Pikir-pikirkanlah. Itulah jalan yang baru. Paham maksud saya? Yakobus 1 terakhir. Kalau kau menemukan pelayannya, hambanya, yang membawa firman Tuhan di mulutnya, ini yang harus kau lakukan. Supaya kau mudah memikir-mikirkannya. Yaitu Yakobus 1 ayat 21. Lakukan ini, engkau akan mudah memikir-mikirkannya. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang kusampaikan, yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman itu akan berkuasa menyelamatkanmu, membebaskanmu, menguduskanmu. Tapi engkau harus menerimanya dengan lembut di dalam hatimu. Kalau kau bertemu pelayannya, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan menjadi model. Kita akan menjadi bintang di langit bagi orang Majus di timur. Karena kita akan menuntun mereka kepada Yesus Sang Raja. Jadilah terang di dunia ini. Sederhana sekali. Letak kuncinya. Mulailah memikirkan perkataan Tuhan di mulut hamba-hambanya. Engkau sedang membuat jalan yang baru. Kalau kalian masih ingat pesan saya, 21 hari. Berbahagialah engkau yang taat di sini. Saya sudah mendengar banyak kesaksian. Belum 21 hari mereka mengalami mujizat. Kalau saya suruh maju ke depan, kita pulang nanti sore jadinya. Temukan sendiri. Orang yang taat masuk ke tempat Allah menyediakan. Tempat Allah menyediakan ada dua. Selalu tersedia dan tak habis-habis. Selalu tersedia. Whatever you need, apapun yang kau perlukan, selalu ada di tempat itu. Dan tidak pernah habis. Dan untuk ke tempat itu, bukan naik sinabung, bukan naik kuda, tapi naik ketaatan. Kalau kau taat 21 hari pada papamu, nikmatilah porsi. Ada dua ketaatan yang harus kau hidupi anak-anakku. Tetap dalam firmanku, tetap memikirkan. Kalau engkau lakukan itu konsisten, nampak kemajuanmu. Nampak damai itu. Nampak persekutuanmu dengan Tuhan. Nampak keberhasilanmu, nampak kesuksesanmu. Karena engkau tidak bagian Babel ini. Engkau orang benar yang dari sorga tapi hidup di dunia ini. Dengarin saya. Kata kunci membuat Abraham itu disebut Raja Agung di tengah orang Kanaan. Karena dia tahu dirinya orang asing. Dia bukan bagian dari dunia ini. Tanah airnya adalah sorga. Dia ke dunia berarti dia orang asing. Kalau kau orang asing, kau pasti hidup hati-hati. Coba pikirkan kalau kita pergi ke Malaysia. Kau gak akan bisa hidup bebas seperti orang Malaysia. Dengan kehati-hatianmu hidup di Malaysia, pasti kau sukses. Karena segala hukum dan aturan engkau lakukan. Semakin engkau menjadi orang asing di dunia ini, semakin hati-hati engkau hidup. Itulah kehebatan Abraham. Di Kanaan dia naik terus menjadi Raja Agung. Tapi kalau kita hidup sebebas-bebasnya tanpa batasan, engkau orang kebanyakan jadinya. Ingat, engkau orang asing di dunia ini. Engkau peziarah menunggu tanah air sorgawi, yaitu sorga bagimu. Engkau harus tahu, saudara, engkau orang benar bukan dari dunia ini, tapi hidup di dunia ini.
Maka jadilah orang asing, supaya kau hidup hati-hati, tidak hidup dengan cara-cara Babel. Hidup dengan cara-cara Babel itu adalah ditentukan cara berpikir. Kasih senyum dulu, jangan tegang. I love you. Saya ingin melindungimu. Yesus sebentar lagi datang. Saya tahu itu. Tanda-tanda yang menyertainya sudah kedengaran. Makanya jangan heran zaman yang kita hidupi sekarang betul-betul zaman yang penuh kekacauan. Tapi engkau berbeda, saudara. Kita akan membawa Indonesia yang baik. Siapkan dirimu. Ada amin? Mari bangkit berdiri. Angkat tangan ke sorga. Haleluya. Biarkan saya berdoa padamu 1-2 menit. Bapa sorgawi, firman-Mu itu kuat dan benar. Terang bagi jalan-jalan kami. Senter dan lampu bagi langkah kaki kami. Sehingga saat kami berjalan menuju destiny, kami tidak tersandung. Kami tidak tersesat. Kami tidak jatuh dan tergeletak. Sebab kami memiliki lampu, yaitu firman, kebenaran. Karena kami semua yang ada di ruangan ini sedang berjalan menuju tanah air sorgawi, menuju takdir kami, menggenapkan tujuan yang Kau taruh di dalam diri kami. Kami tidak jatuh dan tergeletak. Kami tidak berhenti dan mundur. Tapi kami melihat dengan terang. Sebab firman-Mu adalah terang. Aku berdoa untuk umat-Mu yang mengangkat tangan ini. Ya Bapa, supaya dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, apapun yang mereka kerjakan, roh yang menuntun, roh wahyu, roh pengertian, roh yang mengajari, roh Allah yang hidup, memegang tangan mereka, berbicara di hati mereka, memberikan pengertian. Tolonglah umat-Mu menggenapkan rencana-Mu. Apapun yang mereka lakukan, Engkau ada di sana. Demi nama Yesus. Terimalah umat Tuhan. Engkau milik Kristus. Engkau bukan milik dunia ini. Engkau bukan milik Babel. Engkau milik Kristus. Engkau sudah ditebus. Engkau sudah dibayar dengan darah yang mahal. Yesuslah Tuanmu, Yesuslah Rajamu, Dialah penguasa kehidupanmu. Demi nama Yesus, aku berkata, terima nubuatan ini. Angkat tanganmu, bertahan sebentar lagi. Bertahan sebentar lagi umat Tuhan. Terima nubuatan ini. Mulai hari ini, firman yang kau dengar dari hambanya akan membawamu pada kemenangan demi kemenangan. Firman yang kau terima dari hambanya akan membawamu pada keberhasilan demi keberhasilan. Firman yang kau terima dari hambanya akan membawamu menjadi berkat. Pertama-tama bagi keluargamu, kedua bagi teman-temanmu, ketiga di domain-domainmu, keempat di kotamu, kelima di bangsamu. Firman yang kau terima dari hambanya akan membawamu menjadi terang dan garam dimanapun engkau berada. Dan aku mendengar suara, dengarkan ini, tubuhmu akan diperkuat, sakitmu akan disembuhkan,
tulang-tulangmu, sendi-sendi akan dikuatkan, akan diremajakan. Sebab engkau menerima sungai kehidupan, bukan sungai Babel. Hari demi hari engkau akan semakin remaja, engkau akan semakin muda. Roh Allah yang diam di dalam dirimu akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Jangan takut pada sakit penyakit, kalahkan, tundukkan itu dalam nama Yesus. Terima nubuatan ini lagi, angkat tanganmu. Pundi-pundimu tidak akan kosong, kantong-kantongmu tidak akan kosong. Tangan Jehovah akan mengisinya. Tangan Jehovah akan mengisinya. Dia Bapamu akan mengisinya. Dia akan membawamu naik. Dia akan membawamu lebih tinggi. Mari tampil anak-anakku di tengah dunia yang gelap ini dengan menjadi terang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang Tuhan terbit atasmu. Berdoa dalam roh 1 menit. Ayo berdoa dalam roh. In Jesus' name. The horizon dawn is breaking. Forever our hearts are